Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Santri. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Nah, jadi di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun iman, rukun Islam, terus ciri-ciri balik, sebab-sebab tayamum, sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Nah, insya Allah kali ini kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran di video sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini fasal, maning taqadha wuduhu, barang siapa yang batal wudunya, haruma maka haram, alaihi kepadanya, arba'atu asya'a, atas 4 perkara. As-sholatu, sholat, yang pertama sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan yang keempat membawa Al-Quran, wa yahrumu, dan haram, ala junubi, kepada orang yang berjunub, sitatu asya'a, itu 6 perkara. As-sholatu, yang pertama haram sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, wa lubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani, dan haram membaca Al-Quran, wa yahrumu, dan haram bil haidi, pada orang yang haid, asyaratu asya'a, itu 10 perkara. As-sholatu, yang pertama sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, wa lubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran, wa saumu, dan puasa, wa tolaku, dan cerai, wal mururu, dan melewati fil masjidi, di dalam masjid. In khafas talwithuhu, kecipratan takut darah, wal istinta'u, dan haram bersentuhan, bima perkara bayina suroti, antara pusar, warukbati, dan dengkul. Nah, jadi pasal ini menerangkan tentang larangan-larangan bagi orang yang berhadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi barang siapa yang batal wudunya, maka haram atas 4 perkara, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, terus tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh membawa Al-Quran. Dan haram bagi orang yang junub itu ada 6 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima diam di dalam masjid, yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Dan haram bagi orang yang haid itu ada 10 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima diam di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang kedelapan cerai, yang kesembilan melewati masjid, dan yang ke-10 yaitu berhubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal, asbabu tayamumi, sebab-sebab tayamum, salah satu itu ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama tidak ada air, wal marodu, yang kedua sakit, wal ihtiyaju ilaihi, yang ketiga sangat membutuhkan pada air, li'atoshi hayawanin, karena hausnya hewan, muhtaromin, yang mulia. Ghairul muhtarami, yang tidak dimuliakan hewan, sitatun itu ada 6. Tarikus sholati, yang pertama orang yang meninggalkan sholat, wazani muhsanu, yang kedua zina muhson, wal murtadu, yang ketiga murtad, wal kafir, yang keempat wal kafir, yang keempat kafir, al harbiyu, yang memusuhi, wal kalbu, anjing, wal akuru, yang galak, wal khinziru, dan yang keenam babi. Nah, jadi pasal ini menerangkan tentang sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum di sini ada 3. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga yaitu sangat membutuhkan air karena hausnya hewan.
Terus yang tidak dimuliakan hewan yaitu ada 6. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua zina muhson, yang ketiga murtad, yang keempat kafir, yang kelima anjing yang galak, dan yang keenam babi. Nah, jadi itulah sebab-sebab tayamum, larangan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Nah, mungkin kita belajarnya cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang paham atau teman-teman ada yang kurang jelas. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.